Bulan puasa, bulan penuh berkah, utamanya bagi konsumen barang konsumsi dan sektor retail. Tren gandrung belanja masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran mendongkrak kinerja korporasi-korporasi di sektor tadi. Panen untung pun siap menghampiri. Bulan pesta belanja, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah salah satu tren yang selalu saja terjadi dan memanjakan masyarakat Indonesia. Kita lihat ini adalah pada slide pertama. Dari Bareksa kita mengambil data bagaimana pergerakan saham sektor konsumsi yang terjadi dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Mengapa tren ini penting? Karena ini untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan ketika puasa dan Lebaran juga sudah tiba. Kita lihat untuk sektor konsumsi sederhananya saya akan katakan adalah produk-produk ataupun perusahaan-perusahaan yang selalu Anda beli ketika Anda ke supermarket untuk mengisi kebutuhan operasional setiap bulan. Misalnya untuk sabun cuci, kemudian juga sabun mandi, dan kemudian selalu mengisi penuh keranjang troli ataupun keranjang belanja Anda setiap bulan. Kita lihat pada posisi pertama ini adalah saham-saham big caps dari sektor barang konsumsi. Yang pertama kita lihat adalah Unilever Indonesia. Kita lihat dari Unilever Indonesia ini mencatatkan kenaikan 4,6%. Jadi apa yang menarik bahwa garis putus-putus ini menandakan rata-rata pergerakan IHSG. Jadi pergerakan rata-rata IHSG itu tumbuh 2,3%, sementara untuk Unilever dia bisa tumbuh lebih dari rata-rata bursa se-Indonesia. Kita lihat 4,66%, bahkan nyaris 2 kali atau bahkan persis 2 kali lipat untuk kenaikannya dari Unilever. Artinya sederhananya masyarakat Indonesia doyan sekali belanja produk-produk yang diproduksi oleh Unilever. Selanjutnya kita lihat yang paling tinggi adalah Mayora Indah. Mayora Indah memimpin dengan pertumbuhan selama periode 2006 hingga 2015 adalah 5,04%. Dan kita lihat salah satu produknya, mungkin Anda suka kalau misalnya buka puasa, atau mungkin ketika sahur bisa juga. Anda tahu beng-beng? Itu adalah produk dari Mayora. Banyak lagi makanan-makanan yang memang diproduksi oleh Mayora Indah ini. Dan kita lihat untuk Unilever juga pasti banyak sekali produk-produk yang Anda tahu. Rinso, ada Sweet Sal, kemudian lagi ada sabun-sabun seperti Dove, kemudian banyak sekali. Nanti saya akan ulas satu persatu karena banyak sekali sampai sulit untuk mengatakannya. Selanjutnya adalah Indofood Sukses Makmur. Kita lihat siapa yang tidak kenal dengan Indofood? Raja mie instan yang ada di Indonesia 3,31%, dan ini juga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pergerakan IHSG. Dan selanjutnya kita lihat adalah anak usaha dari Indofood Sukses Makmur, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur. Apa yang membedakannya? Bahwa ternyata kita lihat untuk ICBP itu sendiri mengalami koreksi memang 2,72% dari periode 2006-2015. Namun ada treatment khusus. Mengapa? Karena ICBP sendiri baru masuk bursa, tercatat di Bursa Indonesia baru pada Oktober 2010. Jadi dia terkurangi 4 tahun sebelum rata-rata perhitungan dari pergerakan kinerja. Namun ICBP sendiri adalah anak usaha dari Indofood Sukses Makmur yang memang lebih fokus di mie instan dan produk-produk penyedap. Begitu cerdasnya kita lihat Indofood sehingga memberikan divisi bisnis sendiri untuk mie instan dan penyedap. Karena di sana ada celah rupiah yang cukup tinggi. Masyarakat Indonesia suka sekali berbelanja produk-produk tersebut. Lalu kita masuk ke sektor retail. Ini adalah sektor retail dan memang kita lihat di sini seperti tanda tanya memang apa yang 9,9% dan apa yang memang ada di 6,8%. Saya akan menyatukan di sini adalah saya tidak bisa menyentuhnya baik. Kita tunggu, kita beri jeda. Mungkin dia agak baper ya. Sebaik kita lihat. Oke, saya mencoba menulis. Oke, ternyata saya berhasil kali ini. Ini adalah LPPF, ini adalah saham dari Matahari Putra Prima. Saham-saham big caps yang bergerak di bidang perdagangan retail. Pertama adalah, Matahari Department Store ataupun LPPF. Dan kemudian kita lihat adalah AMRT. Kita lihat ini adalah AMRT ataupun ini sangat asing bagi Anda, tapi saya yakin Anda tidak asing dengan istilah Alfamart, Alfamidi. Ini adalah perusahaan yang menaungi mereka. Sumber Alvaria Trijaya. Anda pasti selalu mampir ketika Anda kurang sesuatu dan dia selalu ada di hampir setiap meter tiap titik-titik yang ada di wilayah Indonesia. Menguasai ya. Selanjutnya kita lihat yang tumbuh 3,7%. Ini adalah Mitra Adi Perkasa ataupun adalah MAPI.
produknya banyak sekali. Anda tahu di beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Sogo ataupun di beberapa yang lain, Zara, misalnya Debenhams, itu adalah produk-produk ataupun juga Mothercare. Anda juga suka berbelanja produk anak-anak di Mothercare, MAPI adalah yang memilikinya. Lalu kita lihat yang selanjutnya adalah Ralph ataupun Ramayana Lestari. Ramayana Lestari memiliki segmen sendiri, masyarakat menengah ke bawah biasanya, tapi yakinlah bahwa revenue mereka memang dapat dari masyarakat di sektor tersebut dengan harga yang murah. Lalu kita lihat adalah Matahari Putra Prima ataupun MPPA. Ini juga merupakan anak usaha dari LPPF dan ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun emiten retail yang memang tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata IHSG. Bahkan Matahari Department Store yang sekarang juga ada mataharimall.com ini tumbuh, Anda bayangkan hampir 5 kali lipat dari rata-rata IHSG. Gila ini memang. Ini memang menyentuh dan masuk secara masif ke seluruh penduduk Indonesia dengan produk-produknya menengah, apalagi dengan diskon-diskon diberikan. Kemudian ini merupakan saham sejuta umat favorit. Lalu kita lihat adalah AMRT 6,8%, AMAPI 3,7%, 2,8% Ralph, kemudian MPPA 2,3%. Saya akan ke bursanya ataupun juga pergerakan emitennya. Seperti apa kinerja mereka? Singkat saja, kita lihat untuk Unilever Indonesia, kita lihat produk-produk Unilever. Saya mencoba mengingat satu persatu. Ada Blue Band, ada Royco, ada Lipton, ada Dove, dan kemudian ada Lifebuoy, ada Lux, ada Sunsilk, kemudian ada Vaseline, ada Sweet Sal. Banyak sekali produk-produk yang memang diproduksi oleh Unilever Indonesia. Dan kita lihat dia selalu hampir pasti ada di keranjang belanja Anda dan ada dalam koleksi portofolio para investor. Kita lihat. Pergerakannya bahkan mencapai sangat tertinggi pada Maret, kita lihat sepanjang setahun terakhir ataupun year on year 47.800 per unit saham. Investor yang memang memperhatikan technical dan kemudian fundamental dari Unilever selalu mengoleksi ini. Ini untuk long term investment, Anda bisa pilih saham ini 47.800 dan saat ini memang mengalami penurunan, tapi lihat di sini ini adalah periode pada belanja untuk puasa dan juga lebaran. Ini diproyeksi akan terus meningkat ketika nanti puncaknya akan tiba menjelang hari-hari lebaran. Lalu selanjutnya adalah Indofood CBP Sukses Makmur. Ini juga meningkat, pergerakannya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan puasa dan juga lebaran. Merek-merek yang dimiliki Indofood, saya juga mencoba mengurai sedikit saja untuk produk mie instan. Anda pasti tahu Indomie, Anda tahu Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie. Kemudian kita lihat untuk dairy sendiri ada Indomilk, kemudian ada Enak, kemudian juga ada beberapa lagi, banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin habis ya waktunya. Lalu kita ke slide selanjutnya untuk retail. Ini adalah pergerakan sahamnya dan sederhana saja semua mencatatkan kenaikan. Artinya apa? Makin doyan masyarakat Indonesia berbelanja produk-produk mereka karena semakin optimistis investor mengoleksi saham mereka. Dan Matahari Department Store sendiri mengatakan penjualan selama 6 pekan mendekati hari raya bisa berkontribusi 30% atau sepertiga dari penjualan kotor perusahaan sepanjang tahun tersebut, termasuk juga tahun ini. Anda bayangkan hobi belanja Anda memanjakan para produsen dan tentunya tampaknya kita bisa pakai kata-kata senang sama senang lah ya. Produsen senang, kita pun senang.